Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan K3 dan aspek hukum dalam industri konstruksi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kontrak konstruksi yang dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan 4 aspek ya. Jadi aspek perhitungan biaya, aspek perhitungan jasa, aspek cara pembayaran, dan yang terakhir adalah aspek pembagian tugas. Mari kita bahas yang pertama, yaitu terkait dengan aspek perhitungan biaya. Jadi berdasarkan aspek perhitungan biaya, maka bentuk kontrak konstruksi itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah lump sum contract, yang kedua adalah unit price contract. Jadi a fixed lump sum price contract is a contract where the bill of quantity is not subject to remeasurement. Jadi acuannya itu adalah volume kontrak ya, jadi bukan volume aktual. Jadi di sini ada kemungkinan terjadi kesalahan aritmatik ya, kesalahan perhitungan, tetapi harga total penawaran itu tidak boleh berubah, totalnya tidak boleh berubah, tetapi yang boleh berubah itu adalah harga satuannya. Jadi karena totalnya itu tidak boleh berubah, maka ada beberapa item yang harga satuannya mungkin dinaikkan, ada juga beberapa item yang harga satuannya diturunkan, sehingga totalnya adalah sama karena volumenya tidak boleh berubah ya. Nah, di sini penyedia jasa dapat memikul kerugian jika volume aktualnya itu lebih besar daripada volume kontrak. Misalkan kita memiliki volume kontraknya itu adalah 100, kemudian volume aktualnya ternyata adalah 120. Ya, di sini akan mengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa. Begitu juga dengan sebaliknya ya, jika ternyata volume kontraknya 100 tetapi volume aktualnya itu cuma 80. Jadi ini akan memberi dampak atau memberikan keuntungan yang sangat besar untuk penyedia jasa konstruksi. Kemudian jenis yang kedua adalah unit price contract ya. Nah, di sini unit price contract is a contract where the bill of quantity is subject to remeasurement. Jadi kebalikan dari yang tadi ya, daripada lump sum contract. Jadi di sini acuannya itu adalah volume aktualnya. Jadi yang ditetapkan adalah unit price-nya, harga satuannya yang tetap. Beda dengan tadi, lump sum contract itu unit price-nya, harga satuannya boleh berubah, tetapi volumenya tetap. Kalau di sini unit price contract, volumenya boleh berubah, volume aktual ya, tetapi unit price-nya tetap ya. Nah, di sini pihak pengguna dan penyedia jasa tidak menanggung risiko kerugian karena biaya yang dibayarkan berdasarkan volume aktual. Tetapi di sini kita memiliki kelemahan ya, karena masing-masing, jadi pengguna jasa dan penyedia jasa itu masing-masing harus melakukan pengukuran ulang bersama-sama ya, maka di sini dalam penentuan volume aktual bisa terjadi risiko kolusi. Jadi misalkan ada oknum daripada pengguna jasa dan penyedia jasa, misalkan kong kali kong untuk menentukan suatu volume tertentu, maka ini akan mengakibatkan kerugian ya. Nah, untuk pemilihan dua metode ini, dua bentuk kontrak konstruksi ini, maka harus dilihat tingkat kesiapan daripada proyek tersebut ya. Jika misalkan proyeknya itu belum didefinisikan secara jelas, belum didefinisikan secara detail, baik dari pekerjaan strukturnya, pekerjaan arsitekturalnya, pekerjaan mekanikal elektrikalnya ya, maka di situ akan cenderung lebih direkomendasikan untuk menggunakan unit price contract ya, karena belum didetailkan, belum terdefinisi dengan jelas ya, karena volumenya itu bisa terjadi, volume kontraknya itu bisa mengalami gap yang cukup besar dengan volume aktualnya, sehingga unit price contract itu lebih cocok ketika proyek tersebut belum terdefinisi dengan jelas ya. Jadi di sini harga satuannya ditetapkan, tidak boleh berubah, tetapi volumenya boleh berubah, nanti akan diukur bersama-sama antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Kemudian jika proyek tersebut sudah terdefinisi dengan jelas, sudah didetailkan dengan jelas, ada gambar detailnya, DED-nya, detail engineering drawing-nya, segala macam sudah jelas, maka itu sebaiknya menggunakan lump sum contract ya, menggunakan lump sum contract, karena di sini volume aktual itu tidak akan jauh-jauh daripada volume kontraknya karena sudah detail
sudah detail ya. Kecuali tadi ada pekerjaan tambahan segala macam, itu boleh ditambahkan ya, itu menjadi di luar kontrak ini, jadi kontrak tambahan, pekerjaan tambahan ya. Kemudian aspek perhitungan jasa, maka di sini ada 3 bentuk kontrak konstruksi ya. Yang pertama adalah cost without fee. Ya, di sini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan sosial. Misalkan pekerjaan pembangunan rumah ibadah ya, di sini misalkan kontraktor yang biasanya mengambil profit untuk bangunan-bangunan umum. Nah, di sini tidak mengambil profit. Jadi hanya pekerjaan biaya atas pengeluaran operasionalnya saja yang dimintakan kepada pengguna jasa ya di sini. Nah, ini lebih ke tujuan sosial, tetapi tidak memungkiri bisa mendapatkan sedikit keuntungan ya dengan efisiensi bahan ya. Kemudian yang kedua adalah cost plus fee, yaitu penyedia biasa dibayarkan biaya pekerjaan plus jasanya. Kita garis bawahi di sini dalam bentuk presentasi dari biaya. Jadi kalau biaya pekerjaannya besar, maka jasanya juga akan besar. Kalau jasanya kan dihitung berdasarkan presentasi, misalkan 10%-nya ya. Ya, kalau biaya pekerjaannya naik, tentu saja presentasinya itu totalnya akan menjadi besar juga. Kemudian di sini memiliki kelemahan, jadi tidak ada batasan biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang jelas ya, kapan akan selesainya, terus berapa biaya yang harus dihabiskan ya, maksimum yang harus dihabiskan, itu tidak ada kontrolnya. Dan di sini cenderung ada rangsangan bagi penyedia jasa untuk menambahkan biaya ya, untuk beberapa item pekerjaan yang memang sebenarnya tidak terlalu penting misalkan, tapi dia lakukan dan dia rekomendasikan, dia usulkan kepada pengguna jasa ya. Tentu saja ini akan merugikan pengguna jasa ya, karena di sini penyedia jasa cenderung untuk meningkatkan atau menambah jumlah item pekerjaan sehingga meningkatkan biaya pekerjaan. Jika biaya pekerjaan naik, maka otomatis jasanya juga akan naik ya. Kemudian yang jenis yang ketiga adalah cost plus fixed fee ya, penyedia jasa dibayar biaya pekerjaannya plus jasa yang sifatnya tetap. Kalau tadi kan bentuknya presentasi, kalau ini jasanya tetap, jadi biaya pekerjaannya mau bertambah banyak pun tidak akan berpengaruh terhadap jasa yang diterima oleh penyedia jasa ya. Jadi sehingga di sini tidak ada rangsangan bagi penyedia jasa untuk menambah biaya. Ini sama dengan cost plus fee ya, tidak ada batasan biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang jelas. Kemudian dari aspek cara pembayaran, maka di sini ada bagi menjadi beberapa jenis. Jadi ada monthly payment, ada stage payment, dan terakhir adalah kontraktor full pre-finance. Yang pertama adalah monthly payment, jadi dibayar per bulan ya. Jadi prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan. Nah, di sini ada masalah kapan sih kapan pekerjaan itu akan selesai ya. Nah, di sini perlu modifikasi, pembayaran minimum diselaraskan dengan prestasi yang harus dicapai sesuai jadwal. Jadi per bulan tuh kira-kira prestasi minimum apa yang perlu dicapai oleh penyedia jasa ya, sehingga itu menjadi acuan untuk pembayaran ya per bulannya. Kemudian ada stage payment, hampir sama dengan monthly payment. Kalau ini adalah per bulan, ini per beberapa bulan ya, per beberapa tahap begitu ya, tergantung kesepakatan. Nah, di sini pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan atas dasar prestasi atau kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sesuai ketentuan dalam kontrak. Nah, di sini dibayar berdasarkan termen atau angsuran. Ya, contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan di sini ada 6 termen atau angsuran ya. Jadi yang pertama adalah ketika pekerjaan itu belum dimulai. Jadi biasanya ketika pekerjaan itu belum dimulai, maka pengguna jasa itu memberikan uang muka kepada penyedia jasa sebagai modal untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ya. Memang ini sangat mempermudah, akan sangat membantu bagi para penyedia jasa konstruksi. Jika tidak ada uang muka ini, tentu saja penyedia jasa harus mencari modal terlebih dahulu, harus memiliki modal awal terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan konstruksi, dan ini bisa jadi akan sangat berat untuk beberapa penyedia jasa ya, terutama penyedia jasa yang sifatnya kecil ya, penyedia jasa yang kecil. Nah, misalkan kemudian untuk termin yang kedua 20%
nilai prestasi pekerjaannya 20%. Ya, maka 20% ini harus dikalikan dengan nilai kontrak. Ya, tetapi di sini kita harus lihat bahwa terjadi kita di pengguna jasa sudah diberikan 20% nilai kontrak sebagai uang muka, maka ini harus dicicil tiap termin berikutnya, tiap termin 2 sampai dengan termin 6 ya. Jadi 20% nilai kontrak tadi harus dipotong cicilan uang muka sebesar 20% dari nilai pembayaran angsuran, tadi angsuran uang muka ini, dan juga dipotong 20% daripada uang retensi sebesar 5% dari nilai angsuran. Ya. Jadi ketika pekerjaan itu selesai, pembayarannya itu bukan 100%, tetapi 95%. Jika kita sepakati retensinya adalah 5%. Jadi setelah pekerjaan selesai, maka mungkin ada waktu tenggang ya, ada waktu pemeliharaan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pengguna jasa dan penyedia jasa sampai waktu itu terlampaui, baru nanti 5% nya itu akan diberikan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa. Nah, di sini kita lihat bahwa 20% tadi, 20% dari nilai kontrak tadi harus dikurangi daripada cicilan uang muka. Tadi ya 20% kali 20% kan 4%, jadi minus 4%. Dan juga 20% dikali terhadap 5%. Ya, 20% dan 5% itu kan adalah 1%. Jadi 20% dikurangi 4% dikurangi 1%, jadi 15%. Begitu juga dengan yang termin 3 ya. Ini pencapaiannya adalah nilai presentasi pekerjaannya adalah 40%. Jadi 20% kenaikan dari termin kedua. Ya, di sini sama. Jadi 20% kali nilai kontrak dipotong cicilan uang muka sebesar 20% dari nilai pembayaran angsuran dan dipotong uang retensi sebesar 5% nilai angsurannya. Nah, di sini 20% dikurangi 20% kali 20%, 4% ya. Dikurangi 20% kali 5% yaitu 1%. Baik, kemudian begitu seterusnya sampai termin ke-6 ya. Sehingga ketika kita total, maka totalnya adalah 95%. Jadi ketika pekerjaan selesai, seperti tadi telah dijelaskan, maka keseluruhan pembayaran itu belum diterima oleh penyedia jasa ya. Jadi menunggu masa tenggang, masa pemeliharaan sampai itu terlampaui, maka itu baru diberikan dari pengguna jasa ke penyedia jasa. Kemudian yang terakhir adalah contractors full pre-finance. Jadi kontraktor itu membiayai terlebih dahulu ya, dan tentu saja ini sangat berisiko bagi kontraktor ya, terutama jika pengguna jasa itu tidak memiliki jaminan pembayaran ya, sehingga dia harus dipastikan pengguna jasa itu harus memberikan jaminan pembayaran yang tetap berlaku selama masa pelaksanaan pekerjaan, dan nanti setelah selesai harus dibayar. Pengguna jasa itu melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilakukan. Kemudian berdasarkan pembagian tugas, maka ada bentuk kontrak konvensional. Jadi ada pekerjaan konstruksi itu dibagi menjadi 3, pekerjaan perencanaan, pekerjaan pengawasan, dan pekerjaan pelaksanaan. Ya, memang core-nya itu paling banyak pada pekerjaan pelaksanaan. Ya, nah di sini fungsi perencanaan terpisah dari fungsi membangun. Ya, jadi konsultan perencana itu ya mungkin bisa jadi konsultan pengawas juga, tetapi tidak terlibat dalam pelaksanaan. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk kontrak spesialis. Jadi ini lebih ke lingkup yang lebih kecil ya. Jadi misalkan ada kontrak pekerjaan substructure, misalkan ada pekerjaan pondasi, ada pekerjaan atap rangka baja misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini memiliki keuntungan kalau bentuk kontrak spesialis ini karena dilakukan oleh spesialisnya. Jadi misalkan spesialis atap rangka baja itu kan karena dilakukan oleh spesialis, dia memiliki kemampuan, dia memiliki teknologi untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik dan presisi, maka dapat menghemat waktu dan biaya. Dan kemudian juga ketika terjadi permasalahan, maka gampang untuk diganti. Jadi kontraktor tersebut dapat mudah diganti, tinggal mengganti kontraktor yang memiliki spesialis terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ya, berbeda jika kita menggunakan bentuk kontrak konvensional ini ya, karena ada kontraktor itu main kontraktor utama ya. Maka jika ada permasalahan, maka itu melibatkan banyak pekerjaan di bawahnya yang
kita breakdown di bawahnya ya. Tentu saja ini akan lebih rumit jika kita melakukan penggantian pelaksana konstruksi di bentuk kontrak konvensional ini. Kemudian ada aspek pembagian tugas ya, ada bentuk kontrak rancang bangun, ada bentuk kontrak BOT. Ya, bentuk kontrak rancang bangun itu merancang sekaligus membangun. Kontraktor itu selain membangun juga merancang. Nah, di sini kelebihannya adalah koordinasinya. Nah, koordinasi antara perancangan dan pembangunan itu sangat cepat dan mudah ya, karena dilakukan oleh satu institusi ya, satu perusahaan ya. Kemudian di sini juga dapat dilakukan pekerjaan fast track ya, pekerjaan fast track atau pekerjaan yang kita bisa lakukan secara paralel ya. Jadi pekerjaan perencanaan itu belum selesai 100% tapi sudah jalan pelaksanaannya ya, sambil jalan secara paralel begitu. Dan tentu saja ini sangat menguntungkan dan pada akhirnya akan pekerjaan konstruksi dapat dihemat ya, dapat selesai dengan cepat. Tetapi di sini ada permasalahan profesionalismenya, karena perencana sekaligus pelaksana. Ini kan profesionalismenya bisa jadi bermasalah ya. Ya, jadi ketika terjadi permasalahan pelaksanaan konstruksi, maka perencana cenderung untuk melindungi pelaksana. Ya, begitu juga dengan sebaliknya, jika terjadi kesalahan perencanaan, maka pelaksana cenderung untuk melindungi perencananya. Karena dia berada dalam satu institusi, maka ini sangat mudah untuk dilakukan. Ya, jadi profesionalisme itu sulit untuk dijaga ya. Kemudian bentuk kontrak BOT ya, jadi ini biasanya dilakukan oleh investor ya. Di kasus kita banyak terjadi di proyek-proyek jalan tol ya. Jadi investor, misalkan investor asing ya, jadi dia melakukan pembangunan fasilitas ya di suatu area tertentu, misalkan di suatu luasan atau panjang tertentu, misalkan jalan ya. Kemudian dia setelah membangun, dia berhak untuk mengoperasikannya. Jadi investor itu berhak untuk mengoperasikannya. Tujuannya adalah untuk memungut hasil dari fasilitas ya selama kurun waktu tertentu, sehingga diharapkan biaya konstruksi itu bisa balik ya, bisa balik. Dan berikut jasa tambahannya ya, itu didapatkan oleh investor ya. Kemudian setelah jangka waktu tertentu sesuai kontrak sudah terlampaui, maka investor harus memberikan fasilitas ke pemilik lahan atau pengguna jasa, itu dalam bentuk transfer ya. Kemudian ada aspek pembagian tugas, ada swakelola. Ini sebenarnya bukan merupakan bentuk kontrak ya, karena pekerjaan dilakukan sendiri. Misalkan saya memiliki suatu perusahaan, saya tidak ingin meng-hire kontraktor tertentu untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi saya ingin melakukan pekerjaan itu sendiri di perusahaan saya, misalkan seperti itu. Tetapi di sini saya harus menghimpun beberapa pegawai saya atau beberapa karyawan saya ya untuk melakukan pekerjaan konstruksi tersebut. Tetapi di sini mungkin ada masalah ya, misalkan pegawai saya atau karyawan saya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Nah, terpaksa harus dilakukan pelatihan ya. Dan ini juga terkait dengan biaya retensi juga dapat mengalami permasalahan ya. Kemudian pihak luar mungkin akan mengkritisi terkait dengan transparansi daripada pekerjaan konstruksi ini, tentu saja karena dilakukan oleh institusi itu sendiri ya. Kemudian di sini ketentuan kepemilikan peralatan dan pasokan yang besar. Misalkan dalam proses konstruksi, mungkin setelah konstruksi selesai, maka ada peralatan dan pasokan material yang digunakan. Nah, karena itu akan menjadi kepemilikan siapa, itu akan menjadi permasalahan juga. Kemudian kesulitan dalam hubungan antara pekerjaan dan konstruksi. Jadi karena misalkan tadi karyawan saya itu industri saya bekerja dalam bidang bahan kimia misalkan begitu, dan pegawai saya itu merupakan pegawai yang memang terlibat dalam proses pembuatan produksi bahan kimia. Kemudian karena saya minta untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi juga, karena saya menginginkan pembangunan beberapa bangunan khusus atau ruangan khusus begitu, sehingga di sini ada intersection pekerjaan yang dilakukan oleh satu pegawai atau beberapa pegawai yang sama. Apakah dia hanya bekerja
pada sektor konstruksi itu saja, ataukah dia tetap bekerja pekerjaan dia yang awal, yaitu terlibat dalam proses produksi bahan kimia begitu. Nah, di sini hubungan itu perlu dipertegas ya, apakah dia ditugaskan khusus untuk pekerjaan konstruksi tersebut untuk sementara waktu sampai pekerjaan itu selesai, ataukah dia tetap diberikan tugas tambahan terkait dengan tugas yang sebelumnya dilakukan. Kemudian ada peningkatan pertanggungjawaban ya untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi, misalkan ada pengangkutan, logistik, keamanan, dan keselamatan. Oke, saya kira demikian materi kita pada video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya.